Setiap tempat punya ceritanya sendiri. Dan bagi kami, cerita itu bermula di sebuah desa yang bernama Masa Loka Timur. Dan juga hayalan tentang masa depan. Kita ingin cepat berlalu. Waktu yang ku punya denganmu, kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Kami datang sebagai orang asing dengan langkah ragu dan hati yang penuh tanya. Hari-hari pertama dipenuhi perkenalan, adaptasi, dan usaha untuk menyesuaikan diri. Belajar memahami kebiasaan, belajar menghargai waktu, belajar mendengar lebih banyak daripada berbicara. Awalnya canggung, namun perlahan jarak itu hilang. Dalam nyanyian bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Sapaan menjadi lebih hangat, tawa mulai terdengar lebih lepas. Yang tadinya hanya mahasiswa KKN berubah menjadi bagian dari keluarga kecil desa ini. Kami melewati hari demi hari dengan proses. Ada lelah, ada rindu rumah, ada perbedaan pendapat. Namun, disitulah kami belajar arti kebersamaan. Belajar saling menguatkan, belajar bertahan dalam satu tujuan. Badai tuan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Kami menjalankan program berbagi ilmu, berbagi waktu, dan berbagi cerita. Tanpa sadar, keakraban tumbuh begitu saja. Makan bersama, duduk berbincang di sore hari, tertawa tanpa alasan. Hal-hal sederhana yang kini begitu berharga. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, Ku di sebelahmu. Badai puan telah berlalu. Salahkah ku menuntut
mesra. Tiap taufan menyerang, kau di sampingku. Kau aman ada bersamaku. Masa Loka Timur bukan lagi sekedar tempat singgah, ia menjadi ruang tumbuh, ruang belajar, ruang untuk memahami arti pengabdian yang sesungguhnya. Ku di sebelahmu. Namun, waktu tak pernah berhenti. Pertemuan selalu berdampingan dengan perpisahan. Hari itu pun tiba. Ketika koper kembali ditutup, ketika pelukan terasa lebih erat, ketika senyum dan air mata hadir bersamaan. Kami datang sebagai tamu, kami pulang membawa kenangan. Perpisahan ini bukan akhir, ia adalah bukti bahwa kebersamaan ini berarti. Bahwa dalam waktu yang singkat, kami pernah menjadi bagian dari cerita di sini. Terima kasih untuk setiap senyum yang menerima kami. Terima kasih untuk setiap doa yang menguatkan kami. Masa Loka Timur akan selalu menjadi rumah kedua kami. Tempat di mana kami belajar tentang pertemuan, adaptasi, keakraban, dan arti melepaskan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih, Masa Loka Timur. Momen yang paling mengharukan yang saya rasakan selama KKN adalah di mana antusias masyarakat di Desa Masa Loka Timur ini sangat besar terhadap mahasiswa KKN, mulai dari anak-anak, Adilo terutama, hingga ke dewasa. Mereka Pangki, Bayu, Ryan, hingga ke dewasanya lagi lebih tinggi, ada Pak Ente, dan terutama pada aparat desa, Posekdes, dan lain-lain. Wah, itu sangat momen yang mengharukan ketika mereka sama-sama mendukung atas kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama KKN di sini. Dan terima kasih untuk mereka semua. Jadi yang dirasakan itu asing sama takut. Untuk perasaan asingnya itu karena untuk pertama kalinya kita harus tinggal lama di kampungnya orang, terus harus ketemu sama orang-orang baru. Terus takutnya karena sempat terpikir bisakah sahur baur di sini, bisakah saya jaga sikapku di kampungnya orang. Hal yang paling mengharukan selama KKN ini yang saya rasakan waktu saya pingsan, di situ ada gadis, ada Ratna, ada Hikmah, ada Upan, ada Hikmah ilmu komunikasi juga, dan yang lainnya. Apalagi yang saya paling terharukan itu sama Bang Inul, soalnya dia rela jalan kaki dan dipanggil Pak Imam. Sama hal yang paling mengharukan lagi, saya kan tidak pernah dikasih bangun sholat sama temanku, tapi Putri yang kasih bangun saya sholat. Momen paling mengharukan selama KKN itu kebersamaan kami di sini. Walaupun berbeda jurusan, kami tetap kompak, no drama, no baper, terutama sesama perempuan. Pertama itu pas sekdes, karena kita chat pas sekdes duluan, baru responnya tuh kayak sangat-sangat excited karena kita welcome. Iya betul. Iya sangat-sangat. Selain pas sekdes itu kedua mamanya Ilham.
Kenapa namanya Ilham? Karena kayak ditanya, apa yang kurang? Ada kaitannya ke orang, anakku, kayak anakku di situ kayak kita merasa ada ibunya kita di sini, ada mamanya kita di sini. Kayak anakku sudah ada makanannya kalian, ada minum, kalian sudah ini kah? Bagaimana kayak perutnya gitu tuh sangat perhatian itu tuh perhatiannya kita rasakan sekali ya. Apalagi kan kita jauh dari orang tua, jadi dengan adanya beliau ini kita tuh merasa kalau di sini kita sama-sama memiliki sosok ibu, sama kepala desa juga kayak yang dari awal sudah bersama kita, sudah terima kita dengan baik, baru kayak dipilihkan juga tempat yang bagus, kayak tempat yang worth it, kayak maksudnya kita tempat yang nyaman, baru kayak baru bersih juga, kayak intinya Pak Desa dan Pak Sediakan semua. Masa kita sudah bersama kita dari awal kita tiba di sini sampai sekarang, alhamdulillah masih tetap membersamai desa. Ya makasih dari lomba-lomba ya, semuanya sangat mengarahkan semuanya Pak Sekdes the best. Sosok yang membekas di ingatan saya itu anak-anak yang selalu datang di posko ini, bagaimanapun mereka selalu meramaikan suasana di posko ini. Dan untuk saya pribadi mungkin momen yang tidak bisa saya lupakan ketika saya telah melangkah dari desa Masaloka Timur ini ke tempat asal saya, yaitu banyak momen yang saya rasakan dengan warga-warga lokal yang telah memberikan saya banyak pelajaran hidup yang tidak bisa saya lupakan sampai kapanpun. Mungkin seperti itu. Yang paling sulit itu adalah meninggalkan kebersamaan dengan warga dan anak-anak. Rasanya seperti meninggalkan keluarga sendiri. Nikmati setiap prosesnya, jangan takut karena tempat ini akan menjadi salah satu kenangan terindah dalam hidup kami. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Kembali pun